Assalamualaikum Pak Pak Sembodo. Sembodo sehat. Sutomo Sembodo namanya. Silakan Pak Sembodo Buya. untuk apresiasinya Katanya malam kena hari ini. COVID. Oh enggak. Nah, keluarga kena jadi harus apa ya, isolasi mandiri Bu ya. Oh gitu. Alhamdulillah semua udah sehat, ada dalam posisi yang sehat. Walafiat. Udah sehat Bu ya Bu ya. Syukurlah ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Sembodo. Dari puisi ini luar biasa Bu ya, saya mendapatkan satu masukan bahwa kita tuh sering salah duga ya, terhadap apapun. Di puisi tadi juga menggambarkan bahwa kita ini selalu inginnya seperti apa yang kita mau, seperti tadi siang sampai itu. Bila memang sudah tidak ada jawaban, maka saya akan pergi gitu. Ini kan memaksakan kehendak seperti juga kita memaksakan kehendak kepada Allah gitu ya. Saya tadi sepakat dengan Habib Pina bagaimana caranya supaya nggak salah duga, tapi saya ingin lebih dalam bagaimana supaya tidak ingin menduga Bu ya, tidak ikut campur dengan urusan yang masa depan. Kalau menduga itu kan biasanya kita harus berpikir bagaimana nanti di masa yang akan datang, itu kan sebuah dugaan. Bagaimana kita mengeliminir keinginan rasa tahu kita untuk masa depan, sedangkan masa depan itu kan sudah pasti datang dan kita nggak bisa menghindari gitu. Masalah hasil juga bukan kita yang ketahui Bu ya, bagaimana kita tidak menduga, bukan salah duga lagi, tapi bagaimana kita tidak menduga gitu Bu ya. Ya, oke. Saya rasa itu saja sih pertanyaan dari saya tentang puisi salah duga ini Bu ya. Terima kasih, sehat semua buat teman-teman Wamima TV, buat sahabat Cakur, buat Buya dan sekeluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa sih bedanya salah duga dengan buruk sangka? Iya. Ya disebut dengan suudzon. Ya kakak beradik lah gitu. Kakak beradik aja buruk sangka nih. Begini, ketika kita bicara buruk sangka dulu ya. Sesungguhnya orang yang punya buruk sangka itu hidupnya nggak nyaman kok. Iya. Makanya inna ba'da dzanni ismun. Sebagian dari dugaan itu dosa. Yaitu buruk sangka ini. Bagaimana tidak ya? Seorang istri yang punya buruk sangka kepada suaminya berselingkuh. Nggak nyaman hidupnya. Pulang terlambat gelisah dia, mampir di mana kan itu terjadi ya. Tetangganya kirim makanan takut diracun, dibuang akhirnya kan, nggak nyaman hidupnya, seperti terancam. Itu namanya berburuk sangka. Kalau salah duga mah itu kurang perhitungan asalnya mah, kita terlalu take it for granted lah gitu. Kita seringkali juga menolong orang, kita susah payah. Saya harapkan saya berbagi kebahagiaan, orang itu senang ditolong. Ternyata yang kita tolong dia merasa terganggu kok. Ini berulang-ulang kita nolong orang dia merasa terganggu. Ya kita kan rugi sudah berbuat. Kita udah capek-capek boro-boro penghargaan malah terima kasih juga enggak. Terima kasihnya ngebentak gitu. Ya udah makasih. Makasih. Kecewa banget kan. Jadi dua-duanya akan dampaknya kepada secara psikologis mengganggu kenyamanan kita juga, salah duga itu kan gitu. Nah makanya ke depan bagaimana kita nih ya sudah begini ya, kalah menang kita mulai hidup ini dengan husnuzan saja sih. Betul. Selalu berbaik sangka sajalah, ya kan supaya kita nyaman. Adapun ternyata baik sangka saya ini keliru juga. Ya bukan salah saya kok. Iya. Ya kan? Atau dia yang jahat ya jahatnya dia, saya menganggapnya jahat kok. Ya seperti itu. Jadi saya kira sebabnya kita ini hidup tidak nyaman, menghadapi kesulitan dan sebagainya, itu karena kita sering dihantui oleh prasangka yang buruk semacam itu. Sampai yang tidak masuk akal, sampai yang mitos-mitos, yang kena sihir, kena santet, kena segala macam. Akhirnya kita nggak nyaman. Akhirnya cari dukun kemana-mana. Iya, padahal tetangganya nggak ada urusan kok. Iya, orang yang warungnya nggak laku, ya peradugannya apa buruknya? Pada tetangganya yang ngerjain, duduk segala macam. Datang ke sini, tuh ada garam, ada rambut segala macam. Ini apa? Nah udah buang aja. Itu innallah yabsutu rizqi li ibadihi may yasha. Allah bagi rezeki kepada siapapun. Ya, saya kira dengan berbaik sangka kita akan lebih nyaman seperti itu.
Tapi kalau praduga kan sebetulnya kitanya berbaik sangka, tetapi baik sangka kita itu tidak tepat, itu saja. Ya, kalau buruk sangka itu kita menduga orang menjahati kita. Tapi kalau salah duga, kita menduga orang itu welcome sama kita, ternyata dia terganggu merasanya, kan seperti itu saja. Ya sama-sama kecewanya. Yang pertama kecewanya dia karena tidak merasa nyaman karena terancam. Yang salah duga kecewanya ya dia merasa menzalimi orang lain juga. Itu. Jadi kalau buruk sangka menzalimi diri kita, kalau salah duga kita kecewanya karena kita menzalimi orang lain. Saya kira seperti itu. Baik. Ya, demikian untuk Pak Sembodo penjelasan tentang buruk sangka atau salah duga.